Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita dapat bertemu kembali pada siang hari ini dalam kegiatan seminar proposal atas nama Reza Fadilah dengan judul Pengaruh Respon Masyarakat Terhadap Pengajian Tasawuf Kitab Ihya Ulumuddin oleh Guru Usfia Rusdi di Desa Ketapang, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut. Ya, sebelumnya yang saya hormati kedua pembimbing, Bapak Dr. Irfanur M. Hum dan juga Bapak Dr. Muhammad Rusdi MAG, dan juga Saudara Reza Fadilah selaku yang melakukan seminar proposal pada hari ini, dan juga kawan-kawan yang sudah hadir di room Google Meet pada siang hari ini. Ya, sebelum kita masuk pada sesi seminar proposal, marilah kita bersama-sama membuka seminar proposal pada siang hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selanjutnya masuk pada sesi pertama, yaitu adalah pemaparan isi proposal yang akan disampaikan oleh Saudara Reza. Diberikan waktu 10 menit untuk memaparkan isi proposal. Kepada Saudara Reza, dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Moderator. Yang ulun hormati Ibu Moderator Bu Husnul Fatimah MAG yang sudah mempersilahkan ulun untuk mempresentasikan PPT yang akan ulun menjalankan ini. Ulun izin scan. Yang ulun hormati dosen pembimbing 1 Dr. Irfanur M. Hum, yang ulun hormati juga dosen pembimbing 2 Bapak Dr. Muhammad Rusdi MAG yang sudah membimbing ulun sampai ke tahap ini. Ya, mungkin langsung saja masuki latar belakang. Karena estimasi waktu 10 menit, mungkin langsung next saja. Next. Ya. Dalam penelitian ini, Majelis Ta'lim merupakan intinya sebuah komunitas yang menyelenggarakan kegiatan pengajaran dan pendidikan agama Islam. Dalam kehadiran Majelis Ta'lim ini, masyarakat cenderung terus meningkat dan mempunyai peranan yang sangat penting dalam menumbuhkan kesadaran dalam beragama. Nah, fenomena Majelis Ta'lim ini berkembang di kalangan masyarakat tentunya, yang mengikutinya mereka itu kebanyakan orang-orang awam dalam masalah ilmu agama, dan banyak juga didapati oleh golongan menengah ke bawah dalam segi ekonomi sosial. Nah, sedangkan pengajian tasawuf kitab Ihya Ulumuddin yang disampaikan Guru Usfia Rusdi ini banyak dihadiri oleh masyarakat, bahkan masyarakat yang ada di luar desa. Pengajian tersebut ini juga banyak dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat, pemuda dan agama, sampai ada beberapa anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut. Okay, next. Selanjutnya, pengajian yang disampaikan oleh Guru Usfia Rusdi ini ada yang berbasis tasawuf, yaitu pengajian yang menarik jamaah karena pengajian tersebut menyisipkan ya berbagai macam cerita-cerita humor, serta ada pemberian amaliyah keseharian gitu, sehingga membuat suasana pengajian ini untuk menarik, diminati oleh beberapa kalangan masyarakat. Terus Guru Usfia Rusdi ini adalah seorang ulama yang berasal dari Desa Ketapang, mendirikan suatu majelis taklim, serta ada juga kemarin baru juga mendirikan pondok pesantren. Nah, namanya itu Nurul Muhibbin. Di dalamnya juga terdapat ada
Nah, di dalam pengajian itu, di dalamnya itu ada terdapat pengajian kitab Ihya Ulumuddin ini sebagai bentuk untuk menghadapi problem-problem sekarang yang biasanya ada di masyarakat. Nah, seperti kalau di kampung itu penyalahgunaan jabatan atau hingga terjadinya korupsi lah, walaupun skalanya kecil-kecilan masihnya. Dan sedangkan ada juga di masyarakat biasa ada penyalahgunaan narkoba, jelasnya pemakaian narkoba, pencurian, dan hal-hal negatif lainnya. Permasalahan tersebut dicari solusinya melalui kegiatan ini, kegiatan program Majelis Talim ini. Peranan Majelis Talim ini dinilai strategis karena bersifat pendidikannya terbuka terhadap segala usia. Next, bisa. Nah, adanya pengajian tersebut menjadikan peneliti ingin mengetahui bagaimana sih respon dari para jamaah, terutama masyarakat sekitar, terhadap isi ceramah dalam pengajian tersebut. Apakah para jemaah guru nih mampu menerapkan pengaplikasian isi ceramah tuh dalam kehidupannya sebagai umat beragama maupun makhluk sosial. Nah, berdasarkan uji pendahulu dari penulis kemarin, sempat mewawancarai salah satu muridnya, menunjukkan ada respon positif di sana dari salah satu masyarakat terhadap isi pengajian tadi. Respon itu adalah murid ini menjadi lebih baik, yang awalnya itu mungkin, mohon maaf, orangnya pemabuk tuh, nah, dan sering bermaksiat pada saat itu, dan setelah ikut pengajian di sana, kata ya hijrah lah bahasanya, dan sekarang bahasanya tuh menjadi hadam di sana. Jadi respon yang ingin diangkat ini adalah responnya tuh berupa hidayah untuk memperbaiki diri dan menjalankan sesuai dengan tuntutan agama Islam dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi respon positif inilah yang ingin dikaji lebih lanjut oleh peneliti, sehingga peneliti tertarik membahas penelitian ini dengan judul tadi, pengaruh respons masyarakat terhadap pengajian tasawuf kitab Ihya Ulumuddin oleh Guru Supya Rusdi di Desa Ketapang, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut. Next. Untuk rumusan masalah, penulis membagi kepada dua. Yang pertama, bagaimana bentuk pelaksanaan pengajian tasawuf kitab Ihya Ulumuddin oleh Guru Supya Rusdi di Desa Ketapang, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut. Yang kedua, bagaimana pengaruh respon masyarakat terhadap pengajian tasawuf kitab Ihya Ulumuddin oleh Guru Supya Rusdi di Desa Ketapang, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut. Mungkin itu rumusan masalahnya. Selanjutnya, tujuan dan signifikansi penelitian ini. Untuk tujuannya ada dua. Untuk mengetahui bentuk pelaksanaan pengajian tasawuf kitab Ihya Ulumuddin oleh Guru Supya Rusdi di Desa Ketapang, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui bagaimana pengaruh respon masyarakat terhadap pengajian ini di kitab Ihya Ulumuddin oleh Guru Supya Rusdi di Desa Ketapang, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut. Terus signifikansi penelitiannya diharapkan penelitian ini menjadi kontribusi ilmiah dalam hazanah tasawuf, dan terutama memberikan manfaat lah untuk informasi bagi mahasiswa ataupun mahasiswi jurusan akidah dan filsafat Islam ke depannya. Terus yang kedua, sebagai sumbangsih dalam menambah wawasan keilmuan khususnya di bidang tasawuf. Mungkin selanjutnya, definisi istilah, penulis membagi kepada 6 pembagian. Yang pertama, pengaruh respon ini. Pengaruh respon dalam penulis membaginya kedua kepada dua juga. Pengaruh dalam arti KBBI itu
suatu membentuk kepercayaan, watak, atau perbuatan dari seseorang, sedangkan respon dalam KBBI adalah jawaban, reaksi, dan tanggapan. Kemudian penulis ini mengartikannya adalah respon, adalah tanggapan. Terus ada kata masyarakat. Masyarakat ini maksudnya adalah sebagian besar jumlah orang yang tinggal dalam satu wilayah yang sama, yang relatif independen dengan orang-orang yang ada di luar wilayah itu dan mempunyai kebudayaan yang sebagian besar sama. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwasanya masyarakat ini adalah sekelompok individu yang mempunyai kepentingan bersama dan budaya serta lembaga yang khas. Terus ada majelis taklim. Majelis taklim ini adalah lembaga pendidikan non formal yang tumbuh serta berkembang di kalangan masyarakat dalam rangka menanamkan akhlak mulia dan juga meningkatkan pengetahuan agama bagi para jemaah yang mengikutinya. Terus ada pengajian dalam KBBI itu terbagi dua. Kata ini ada bahwasanya pengajian itu menanamkan norma-norma atau nilai-nilai agama melalui kegiatan pengajian atau kegiatan dakwah. Terus yang kedua, pengajian itu seperti pengajian Al-Qur'an yang sering diadakan di masjid-masjid. Kemudian peneliti di sini mengartikan kata tersebut sebagai kegiatan dakwah. Kemudian yang selanjutnya itu tasawuf. Tasawuf ini adalah ilmu keislaman yang tidak lepas dari tiga serangka, yaitu ilmu fikih dan ilmu tauhid. Nah, fikih itu menekankan pada masalah ijtihad, tauhid terletak pada persoalan akidah dan dasar-dasar agama. Maka tasawuf ini adalah permasalahan batiniah yang berhubungan dengan rohani dan sangat bersifat khusus serta rahasia. Kemudian kitab Ihya Ulumuddin adalah kitab yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali. Kitab ini di dalamnya terdapat catatan-catatan dan penjelasan-penjelasan dan banyak disyarahkan serta ada juga diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Di perpustakaan sangat banyak referensi mengenai kitab Ihya Ulumuddin ini. Mungkin next. Penelitian terdahulu yang Reja ambil itu ada 4 buah skripsi sama 1 jurnal penelitian. Yang pertama itu skripsi yang berjudul Pengajian Tasawuf pada Masyarakat Urban, Studi Kasus Majelis Taklim An-Nur Kelayan A, Murung Raya, Kecamatan Banjarmasin Selatan. Ada juga skripsi yang berjudul Respon Pendengar Terhadap Program Acara Pengajian Kitab Kuning Al-Hikam di Radio Komunitas Lentera FM Karanganyar, Purbalingga. Selanjutnya ada skripsi yang berjudul Respon Masyarakat Terhadap Pengajian Kitab Tafsir Al-Jalalain oleh Guru Ahmad Mustafa di Desa Ambumbun Raya, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar. Terus ada skripsi yang berjudul Respon Masyarakat Terhadap Pengajian Hari Jumat Studi Deskriptif di Musola Madinatun Nur, Desa Sukahaji, Kecamatan Patron, Kabupaten Banjar, Indramayu. Terus ada jurnal penelitian yang berjudul Respon Masyarakat Terhadap Pengajian Selasa, menyatakan bahwa dengan adanya pengajian di Desa Lengkong Masjid Nurul Huda RT 207. Selanjutnya masuk ke metode penelitian. Di sini peneliti mengambil jenis penelitian yaitu lapangan. Yang kedua, lokasi, objek, dan subjek penelitian. Lokasi penelitian ini di Desa Ketapang, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Laut, bertempat Majelis Taklim sekaligus pondok pesantren yang didirikan langsung oleh Guru Spiar Rusdi. Terus objek penelitiannya adalah pelaksanaan pengajian tasawuf kitab Ihya Ulumuddin yang dilakukan oleh Guru Spiar Rusdi, yang terutama pada gambaran pelaksanaan dan pengaruh respon masyarakat
di Desa Ketapang, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut. Terus subjek penelitiannya Guru Uspi Rusdi selaku guru dan pengajian tasawuf yang mengajarkan kitab Ihya Ulumuddin dan seluruh peserta yang mengikuti pengajian kitab Ihya Ulumuddin ini. Lanjut. Data dan sumber datanya, Reja di sini mengambil dua, ada data primer dan ada data sekunder. Data primer ini diperoleh langsung dari data lokasi penelitian atau objek penelitian dalam mengetahui gambaran pelaksanaan dan pengaruh respon masyarakat. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini mengambil hasil wawancara dengan jamaah yang mengikuti maupun tidak pada pengajian kitab Ihya Ulumuddin ini. Kemudian data sekundernya yang menunjang penelitian ini baik itu berupa buku, skripsi, dan jurnal penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini. Ini lanjut ke teknik pengumpulan data. Reja membaginya kepada 3. Ada wawancara, kemudian observasi, dan dokumentasi. Nah, lanjut ke teknik analisis datanya. Gunakan deskriptif kualitatif yang mengumpulkan data secara visual. Teknik analisis data deskriptif kualitatif ini dilakukan dalam 2 bagian. Deskriptif dalam bentuk tulisan atau teks yang terdiri dari bagian-bagian penting yang menggambarkan isi data secara keseluruhan. Kemudian data yang berbentuk grafik, sebuah data yang biasanya disajikan untuk melengkapi deskripsi berupa teks agar data tampak lebih komunikatif maupun impresif dengan para penggunanya. Ya, lanjut. Nah, sistematika penulisannya nanti pada bab 1 pendahuluan memaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah, definisi istilah, tujuan dan signifikansi penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab kedua landasan teorinya meliputi kriteria pengajian tasawuf, terus tren pengajian tasawuf, kemudian ada respon masyarakat terhadap pengajian tasawuf ini secara umumnya. Terus ya bab ketiganya tuh kajian dan pemetaan bahasan, menjelaskan tentang gambaran umum pengajian, terus pelaksanaannya, dan pengaruh respon warga masyarakat terhadap pengajian tasawuf kitab Ihya Ulumuddin ini oleh Guru Uspi Rusdi. Kemudian bab keempatnya bab analisis, mencakup analisis gambaran pelaksanaan, analisis masyarakat yang tertarik dan tidak tertarik, dan analisis respon masyarakat sebelum dan sesudah adanya pengajian kitab Ihya Ulumuddin ini. Bab kelimanya memaparkan penutup dan isi tentang kesimpulan dan saran-saran. Nah, mungkin karena peneliti belum sempat mengambil foto gurunya, jadi peneliti kemarin mengambil dari berita sama ada di YouTube. Nih foto-foto. Yang pertama itu Guru Uspi Rusdi bersama almarhum Guru Juhdi. Yang kedua itu saat lagi di pengajian beliau itu, tapi Reja mengambil dari portal berita. Terus nih ada yang ketiga itu saat beliau menyampaikan pengajian di YouTube. Jadi Reja mengambilnya kembalinya karena belum sempat kemarin, kekurangan Reja saat observasi langsung datang ke sana pada sempat mendokumentasikan untuk Reja tampilkan di PPT ini. Lanjut. Ya, sekian, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa Reja sampaikan. Mohon maaf lebih daripada 10 menit, Bu. Kembalikan kepada moderator.
orangnya ada di room? Kalau tidak ada, penanggap kedua dulu. Penanggap utama yang kedua, apakah ada orangnya? Riyadi ya? Ada Bu, ada. Tadi ada ya? Tadi ada ya? Ya, Mustafa Ya, Royani ini Mustafa ada Royani orangnya. ini ada orangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Husnul sebagai moderator. Di sini izin menanggapi proposal dari Reza Padillah. Sebagaimana yang diketahui bahwa agama menawarkan kedamaian, kesejahteraan, dan sebagainya yang berkaitan dengan kesehatan mental. Majelis Taklim hadir sebagai solusi bagi masyarakat atas keresahan-keresahan yang ada dalam dirinya. Namun tidak sedikit respon masyarakat yang bukannya mendapatkan kesehatan mental, malah mendapat penyakit hati lainnya seperti dari Majelis Taklim, seperti fanatisme terhadap guru di Majelis Taklim, hasad, dan lain-lain. Jadi pertanyaannya, bagaimana peneliti menyikapi hal-hal tersebut, apalagi sampai ada respon masyarakat yang menjelek-jelekan guru lain di Majelis Taklim, dan bagaimana kontribusi penelitian ini mengenai hal-hal tersebut. Mungkin itu aja dari ulun, Bu. Iya. Terima kasih kepada Saudara Mustafa Royani. Tadi penanggap satunya Muhammad Riyadi Rahman. Apakah sudah ada orangnya? Ada Bu. Ya, silakan. Ya, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menanggapi proposal penelitian dari Saudara Reza Fadilah. Di sini penulis memilih judul Pengaruh Respon Masyarakat Terhadap Pengajian Tasawuf, Kitab Ihya Ulumuddin oleh Guru Usfia Rusdi di Desa Ketapang, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut. Nah, pertanyaannya, apa alasan penulis memilih judul tersebut? Itu yang pertama. Yang kedua, di sini saya ingin minta jelaskan mengapa penelitian ini penting dilakukan. Terakhir, yang ketiga, ini sebagai tambahan kepada penulis untuk memasukkan daftar riwayat hidup di dalam proposal penelitiannya, karena daftar riwayat hidup juga termasuk daripada susunan proposal penelitian. Ya, mungkin itu saja. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih kepada kedua penanggap umum. Tadi ada Saudara Riyadi Rahman dan Mustafa Royani. Selanjutnya kita berikan kesempatan kepada Reza Fadilah untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan terkait bagaimana peneliti menyikapi tentang jamaah yang menjelek-jelekan jamaah guru yang lain ya, atau ajaran guru yang lain, kemudian responnya, kemudian alasan mengangkat judul ini, dan juga alasan mengapa peneliti sangat penting melakukan penelitian ini, dan kemudian masukan terkait dengan dimasukkannya daftar riwayat hidup guru ya. Silakan. Baik, terima kasih kepada penanggap utama 1 maupun 2. Mungkin yang Musofa dulu lah tentang pentingnya kontribusi penelitian ini dan cara menghadapi menurut peneliti lah. Bahasa gaulnya tuh haters lah ya lah. Kalau di YouTube tuh banyak haters atau buzzer yang menyerang atau mendislike lah kalau di YouTube tuh ya lah. Yang haters tuh iri dengki lah ya lah dengan tuan guru ini. Nah, pertanyaannya tuh tadi bagaimana tanggapan peneliti lah atau menghadapi orang-orang seperti ini. Kalau dari peneliti sendiri tuh
kita biarkan aja dulu orang itu tuh ya Allah, sambil kita doakan mudahan orangnya itu segera bertobat gitu nah, untuk kada lagi jadi haters atau jadi yang membenci oleh tuan guru kita. Nah, terus kita tawakal aja itu nanti kita serahkan kepada yang di atas tuh nah, dalam menghadapi atau melihat haters yang menjelek-jelekan tuan guru tadi. Selanjutnya untuk kontribusi majelis taklim sendiri ya, kalau sebagai lembaga pendidikan non formal yang bersifat terbuka untuk segala usia, memang ini sebagai dalam menghadapi problem-problem permasalahan yang ada seperti tadi adanya banyaknya perilaku korupsi itu nah, atau penyalahgunaan jabatan, atau di sisi masyarakat tuh kalau masyarakat di kampung-kampung tuh penyalahgunaan narkoba itu nah, atau obat-obatan yang memabukkan itu, sedangkan ada pengajian ini otomatis kan di sana disampaikan baik itu dari segi akidah, fikih maupun masuk ke tasawufnya. Nah, sedangkan mungkin tadi untuk jawaban Musofa, sedangkan untuk jawaban yang kedua untuk penanggap yang Muhammad Riyadi Rahman tentang alasan peneliti dalam mengangkat judul penelitian ini adalah karena peneliti langsung sebagai Guru Usfia Rusdi ini adalah mentor peneliti di saat belajar ilmu agama sebelum saat masih di kampung tuh. Jadi beliau di sana mulai dari majelis taklimnya, kemudian beliau baru mendirikan pondok pesantren juga. Jadi peneliti sendiri ada kedekatan dengan Guru Usfia Rusdinya, dan kebetulan juga ini adalah kampung dari atau asal muasal penulis, daerah penulis. Jadi harapan besar penulis bisa membawa nama daerah maupun nama pengajian ini untuk dijadikan penelitian. Terus untuk pentingnya tadi penelitian ini diharapkan untuk menjadi kontribusi ilmiah lah dalam jurusan akidah filsafat Islam ini, dan arah juga sebagai rujukan lah dalam penelitian selanjutnya yang berhubungan tentang pengajian yang berbasis tasawuf. Nah, mungkin itu saja, Bu. Oke, ya sudah dijawab semua ya terkait pertanyaan dari penanggap utama. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada 2 orang penanggap umum yang ingin menanggapi, dipersilahkan. Jika tidak ada, kita lanjut pada sesi ketiga, yaitu masukan dari pembimbing 1 dan pembimbing 2 terkait proposal Saudara Reza. Silakan kepada pembimbing 1, Bapak Dr. Irfanur M. Hum, dipersilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pembimbing
2 Pak Dr. Rusdi Muhammad Rusdi MAG, kemudian yang mulai acara ini Ibu Husnul, kemudian juga Reja selaku penyampai proposal skripsi yang judulnya pengaruh respon masyarakat terhadap pengajian tasawuf Kitab Ihya Ulumuddin oleh Guru Uspia Rusdi dan seterusnya. Pertama saya ingin menyederhanakan dulu tentang judul. Nah, kalau saya baca antara judul dengan latar belakang itu lebih mencerminkan yang ingin saudara kemukakan itu adalah peranan dari pengajian tasawuf Ihya Ulumuddin Guru Uspia Rusdi sebenarnya. Nah, kalau saya cenderung judulnya itu disederhanakan kayak gini saja. Peran pengajian tasawuf Kitab Ihya Ulumuddin Guru Uspia Rusdi di desa pada masyarakat Desa Ketapang, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut. Nah, yang diceritakan tadi yang masanya nakal lalu kemudian baik, itu salah satu peran. Jadi karena penelitiannya ini penelitian kualitatif, ya kita ceritakan apa saja yang bisa diambil manfaat oleh masyarakat di sekitar pengajian tersebut. Kalau saya seperti itu, jadi alternatif judulnya. Jadi lebih sederhana apa yang kita ingin tangkap. Nah, kalau yang judul yang pertama ini kan pengaruh respon masyarakat. Ini yang ingin ditanyain, yang ingin dikaji, pengaruh respon masyarakatnya kah atau pengaruh dari pengajiannya kah? Nah, ini kan jadi dua hal yang berbeda. Jadi saya sekali lagi lebih cenderung menyederhanakan kepada peran pengajian tasawuf ini. Kalau pengaruh itu lebih cenderung sifatnya kuantitatif, karena Anda harus mengukur sejauh mana pengaruh itu ada di masyarakat. Jadi ada uji kualitatifnya di situ untuk menunjukkan bahwa sesuatu itu berpengaruh atau tidak. Nah, jadi seperti itu. Kalau kita yang penelitian kuantitatif ini, ya deskripsikan saja apa saja peran-peran yang didapat masyarakat dari pengajian tersebut. Nah, karena itu lalu masuk kepada yang kedua, pada rumusan masalah. Nah, di rumusan masalah ini cukup Anda bicara tentang dua hal. Dua hal itu bagaimana pengajian tasawuf kitab Ihya Ulumuddin Guru Uspia Rusdi di desa Ketapang, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut. Jadi deskripsikan kayak apa gerang pengajian itu dilaksanakan. Jadi dari kapan itu berdiri, kemudian bagaimana pengajian itu dilaksanakan, setiap hari apa, memakai kitab apa, siapa saja yang hadir, tempatnya di mana, jumlah jamaahnya rata-rata itu berapa, dari daerah mana saja yang datang. Nah, jadi seperti itu. Terus bagaimana kehadiran masyarakat di sana. Nah, kemudian yang kedua, apa saja peranan pengajian tasawuf Ihya Ulumuddin ini
terhadap kehidupan sosial keagamaan masyarakat Desa Ketapang, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut. Nah, jadi seperti satu deskripsi tentang pengajiannya, satu apa saja yang diterima oleh masyarakat. Misalnya selama ini desa itu sepi sebelum ada pengajian itu, lalu kemudian menjadi meriah, kehidupan religiusnya semakin marak, kemudian anak-anak mudanya menunjukkan kualitas religiusitas yang semakin hari semakin membaik. Nah, jadi seperti itu, ada perbaikan moral di tengah-tengah masyarakat dengan kehadiran. Nah, itu kan sampai misalnya kalau Anda ingin lebih jauh lagi, misalnya di luar bidang keagamaan juga, misalnya ada manfaat ekonomis, orang setiap pengajian bisa buka warung, dan itu meningkatkan perekonomian, ekonomi masyarakat. Nah, itu catat saja semua apa yang dirasakan oleh masyarakat di sekitar, di dalam maupun di sekitar pengajian tersebut. Jadi seperti itu, baik langsung maupun tidak langsung. Kayak misalnya orang buka warung itu kan tidak langsung, ya kan? Orang buka warung itu bukan karena guru Uspia Rusdi itu menyuruh, tidak, atau menganjurkan, tidak, tapi karena hadirnya banyak orang di pengajian itu, lalu masyarakat mendapatkan peluang untuk membuka usaha. Nah, ini secara tidak langsung pengajian itu mengangkat ekonomi masyarakat. Nah, selain itu apa lagi misalnya? Misalnya pemerintah kecamatan itu merasa terbantu misalnya. Misalnya kalau misalnya salah satu contoh misalnya ketika kita menghadapi COVID-19, pemerintah lalu menganjurkan masyarakat untuk mentaati protokol kesehatan, maka dengan adanya tokoh ini, pemerintah bisa menitip pesan misalnya. Nah, itu kan seperti yang dilakukan oleh guru Juhdi, guru Bahid, ya kan? Misalnya guru Bahid menutup pengajian, guru Juhdi menutup pengajian. Itu salah satu peran pengajian dalam masyarakat. Jadi dengan ditutup berarti secara tidak langsung menyampaikan pesan moral dari pemerintah supaya masyarakat taat terhadap protokol kesehatan. Nah, jadi seperti itu. Catat saja semua, deskripsikan. Nah, itu sudah bagus kalau bisa seperti itu. Jadi penelitian itu sebenarnya tidak perlu harus menjelimet, simpel saja, tapi apa yang kita inginkan itu tercover semua apa yang menjadi keinginan tujuan dari penelitian tersebut, ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian masalah apa lagi ini? Penelitian terdahulu. Nah, penelitian terdahulu ini sebenarnya gini, saya kan berapa kali di kelas itu menjelaskan bahwa penelitian terdahulu ini tidak mesti harus skripsi, dalam bentuk skripsi. Anda bisa buka jurnal itu lebih luas cakupannya. Jadi filosofi penelitian itu kan sesungguhnya adalah pengembangan ilmu pengetahuan. Maka posisi penelitian kita itu harus kita hadapkan dengan beberapa penelitian yang lain sebagai wujud dari perkembangan ilmu pengetahuan.
Jadi penelitian yang lain itu bagian dari perkembangan ilmu pengetahuan. Makanya penelitian terdahulu itu penting untuk mengukur sejauh mana kontribusi penelitian kita ini dalam konteks pengembangan ilmu pengetahuan. Kalau bisa secara global, ya walaupun saya kutip dua kutip ada penelitian dari luar kan, yang penting kita bisa menunjukkan ini loh penelitian orang dan ini penelitian saya. Nah ini kan gap, tapi dalam konteks gap itu kita bisa menunjukkan ini loh kontribusi saya dari penelitian-penelitian sebelumnya. Nah mungkin dari penelitian Reja nanti ada sesuatu yang dalam penelitian orang itu tidak dibicarakan, tapi Reja membicarakan di dalam konteks yang lebih lokal. Jadi di situ. Terus kemudian metode penelitian itu tolong yang lebih operasional. Lebih operasional itu maksudnya misalnya gini. Kalau ini sebenarnya beberapa sudah bagus, misalnya wawancara. Nah, wawancara ini siapa saja yang diwawancarai? Nah, kemudian ruang lingkup wawancaranya apa saja? Nah, observasi, apa yang diobservasi? Bukan definisi observasi itu adalah ini. Jadi dengan menggunakan observasi, peneliti bermaksud untuk mengetahui apa bla 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 bla. Apa yang ingin diketahui? Kalau misalnya tidak perlu observasi, ya tidak ada apa-apa juga kada dibuat. Tapi kalau misalnya disebutkan, berarti Anda harus mendeskripsikan observasi yang Anda maksud itu untuk apa. Nah, itu yang saya maksud operasional, termasuk dokumentasi. Dokumentasi ini maksudnya bahan-bahan apa saja yang ingin Anda peroleh. Misalnya lembar ceramah sidin, atau foto-foto sidin, atau rujukan-rujukan sidin, atau apalah. Kan pengguru itu biasanya banyak dokumentasi. Nah, jadi seperti itu. Nah, saya kira itu masukan dari saya. Selebihnya saya ucapkan selamat sudah bisa ujian proposal hari ini dan mudah-mudahan bisa secepatnya selesai. Tidak usah lama-lama ya bikin skripsi itu. Cukup 3 bulan selesai. Semakin lama sebenarnya bukan semakin baik, tapi semakin lupa apa yang ingin kita. Ini yang kita bicarakan hari ini. Kalau nanti dikerjakannya 5 bulan atau 6 bulan berikutnya, insya Allah lupa. Tapi kalau langsung dikerjakan, langsung penelitian, bikin laporan, itu insya Allah hubungan dengan pembimbing lebih intensif, dan apa yang disampaikan oleh pembimbing juga tidak lupa. Jangan dibiasakan misalnya sudah ibarat orang hendak meninggal itu sudah dalam posisi sakaratul maut, baru mengucapkan la ilaha illallah. lalu malaikat ini kada purun. Nah, itu maksudnya. Jadi maksud saya itu jangan didorong pembimbing itu tidak purun, lalu tidak sawat diskusi, langsung tanda tangan. Nah, itu maksud saya. Ya, itu sekaligus nasihat bagi para skripsier. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Pembimbing 1 Emhum atas masukannya terhadap isi proposal.
Selanjutnya kita persilakan kepada pembimbing 2 Bapak Dr. Muhammad Rusdi MAG. Dipersilakan memberikan masukan tentang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih serta Reza. Lama sekali bimbingan kita turun naik ke sana kemari. Sebenarnya saya sudah tidak lagi mau komen karena sudah cukup, saya kira Pak Irfan sudah banyak memberikan masukan. Saya sejalan saja. Cuman saya masih ragu nih, apakah yang dimaksudkan Pak Irfan itu sama yang diinginkan oleh Reza? Karena dari penelitian terdahulu dengan judul saya lihat kayaknya yang diinginkan tuh respon masyarakat terhadap pengajian. Kalau saran pembimbing kayak Pak Irfan tadi kan itu peran pengajian kepada masyarakat. Nah, begitu juga arah yang sering saya ingatkan. Coba digambarkan bagaimana masyarakat sebelumnya, di latar belakang saya ingin digambarkan masyarakatnya dulu itu misalnya tadi religiositasnya rendah, kedatangan beliau menjadikan ramai. Kemudian orang yang mabuk-mabuk tadi berubah sebagainya. Itu kan saya minta itu digambarkan. Mungkin saya juga salah memahami itu. Apa yang diinginkan oleh Reza sebenarnya? Respon masyrakatkah yang kemudian memberikan pengaruh kepada pengajian? Gara-gara masyarakat ini merespon, maka kemudian sidin menjadi eksis, atau sebaliknya, gara-gara pengajian lalu masyarakat menjadi religius. Yang mana yang diinginkan sebenarnya? Coba Reza silakan menjawab, Pak. Iya. Setelah dapat dari Pak Irfan tadi, Pak, memang ada berkesinambungan, Pak, antara latar belakang dan yang diinginkan Reza itu adalah di penelitian terdahulu juga. begini saja, yang diinginkan sudah, yang kamu inginkan yang mana? Yang peran tadi, Pak, yang peran adanya pengajian tersebut kepada masyarakat. Kalau hanya respon tadi arahnya itu dari yang baik ke yang buruk, nah. Tapi kan kalaunya peran lebih simpel lah, Pak. Setelah dapat masukan dari Pak Irfan tadi. Ya, makanya tapi saya lihat penelitian terdahulu kamu memang mengikut ke sana. Jadi judul kamu itu mengikut skripsi-skripsi yang kamu baca dari penelitian terdahulu. Misal saya bacakan ya, respon masyarakat terhadap pengajian kitab tafsir Jalalain. Berarti kan respon masyarakat yang diingin. Gara-gara respon masyarakat terkait guru ini. Lalu kemudian respon masyarakat terhadap pengajian hari Jumat. Respon masyarakat juga. Nah, maka kemudian itu nanti diperjelas. Berarti latar belakang juga disesuaikan, digambarkan kondisi masyarakat. Ketika Ustadz ini datang dan melakukan pengajian, bagaimana efek ekonominya tadi misalnya kan latar belakang tuh. Yang dulunya tidak ada orang jualan, sekarang secara ekonomi terbantu dengan ramai jualan. Seperti di belakang Masjid Jami itu. Setelah Guru Juhdi ada, lalu ada itu orang jualan sampai Sidin meninggal, orang ziarah jualan karena saya kan tinggal di situ. Dulu nggak ada yang seperti itu, sekarang perkembangan ekonominya paling kadang orang menjual kambang. Nah itu kan jual kambang untuk ziarah rame pagi-pagi dan sebagainya. Nah jadi itu digambarkan kondisinya kalau memang yang ingin diteliti adalah peran pengajian. Kalau bahasa kita gara-gara pengajian lalu ramai orang berjualan, lalu ramai orang datangan, lalu ramai orang berkelakuan religiusitas. Nah begitu maksudnya, gara-gara pengajian, bukan gara-gara masyarakat lalu kemudian gurunya ini terangkat. Nah gara-gara respon masyarakat, jadi masyarakat yang memberikan respon dulu baru kemudian. Jadi disesuaikan judul itu tadi karena berefek kepada uraian kamu tadi. Sisa-sisa yang sudah dijelaskan oleh Pak Irfan saya setuju, itu yang lebih utama. Jadi fokuskan ke sana kalau memang itu yang ingin diteliti, kisahkan saja prosesnya itu. Tetapi nanti yang perlu dilihat lagi
kalau bisa digambarkan juga tadi katanya kata Reza tadi, saya ingin memberikan kontribusi ilmiah. Nah, apa itu kontribusi ilmiahnya? Dalam komunitas ilmiah yang disebut Pak Irfan tadi, membaca penelitian terdahulu itu menjelaskan kamu di mana sih kamu ini posisinya, di muka kah, di belakang kah, di tengah kah, di antara komunitas masyarakat ilmiah itu yang ingin kamu berikan masukannya. Nah, itu kalau bisa ya bagus. Tapi yang jelas yang pertama tadi dulu menggambarkan peranan itu. Lalu perhatikan yang teknis ya, kayak transliterasi itu penting, tetap tolong diperhatikan. Transliterasi kayak Ihya Ulumuddin, tidak hanya dimiringkan, tetapi kayak Ihya itu kan huruf H, maka H itu pasti ada titik bawahnya. Lihat buku panduannya. Ihya, kemudian ya-nya panjang, maka A-nya pasti bergaris di atas. Nah, itu dipelajari kembali di buku panduan penulisan ilmiah terkait transliterasi Arabik atau bahasa Arab. Termasuk juga istilah-istilah, misalnya itu ada Ihya Ulumuddin itu adalah merupakan buku atau nasihat yang paling agung. Ya, tidak perlu istilah yang seperti itulah. Yang paling agung nanti kamu mengalahkan Al-Quran. Wah, ini orang kitab sucinya Ihya Ulumuddin ya. Nah, kan jadi problem, sementara Ihya Ulumuddin sendiri merujuk kepada itu. Nah, kata-kata yang seperti itu hiperbolik itu dihindari terkait hal-hal yang seperti ini. Oke, kemudian saya lihat itu di bagian sistematika itu spasinya berubah menjadi satu spasi. Hal yang seperti teknis tapi terkait dengan tulisan ilmiah tolong sesuaikan. Sisanya saya setuju dengan Pak Irfan, segera ditindaklanjuti, makanya saya bolak-balik itu nanya itu dengan Reja ini yang diinginkan apa, tolong digambarkan ini. Saya lihat masih belum tergambarkan tuh di dalam latar belakang secara gambaran yang pengen saya itu secara konkret problemnya itu apa, masalahnya. Yang kemudian kelihatan jelas bahwa masyarakat sebelum sejin ada pengajian kayak ini, nah kisahnya imbas sejin ada pengajian. Misalnya saya gambarkan dulu di belakang Masjid Jami sebelum pengajian Guru Juhdi misalnya, itu banyak itu yang obat-obatan masyarakat situ. Karena saya tinggal di sana tadi tahu, bahkan ketika beliau pengajian masih banyak, tapi sembunyi-sembunyi. Kenapa saya tahu? Karena sebagian obat-obatannya kadang diletakkan di depan rumah saya, misalnya di tempat tanaman-tanaman gitu. Nah, mereka kan menghindarkan, atau di musola, kadang ada yang jatuh tuh, mabuk apa, lagi ngobat jatuh di muka langgar, pakai kendaraan jatuh. Nah, hal yang seperti itu memberikan dampak, itu gambaran. Lalu dengan pengajian itu, kayak Guru Juhdi almarhum beliau kan aktif juga di pemadam kebakaran. Lalu ngajak pemudanya tuh kita jadi buhan pemadam, lalu ada aktivitas menjadi tukang parkir. Dengan menjadi tukang parkir itu lalu menjadikan mereka seakan-akan ada jalan untuk menuju surga dengan jalan yang sesuai yang mereka inginkan, tidak perlu ke masjid tapi bisa membantu masyarakat menjadi tukang parkir, mengarahkan masyarakat, dapat pahala juga. Nah, dengan cara seperti itu pendekatan Guru Juhdi yang kemudian menjadikan masyarakat itu diantara pemudanya senang ikut bergabung dalam aktivitas yang seperti itu. Nah, itu bisa digambarkan nanti terkait Guru Uspia ini. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Ya, sip. Ya, terima kasih kepada Bapak Rusdi selaku pembimbing 2 pada seminar kali ini. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih banyak kepada kedua pembimbing yang sudah memberikan masukan yang cukup banyak. Saya akan simpulkan beberapa hal terkait seminar proposal kita pada siang hari ini dari masukan-masukan pembimbing dan juga teman-teman tadi ya. Yang pertama terkait dengan judul, kemudian latar belakangnya disesuaikan, kemudian rumusan masalah, kemudian penelitian terdahulu, metodologi penelitian lebih dioperasionalkan tadi ya. Kemudian teknik penulisan dan juga sistematika penulisan yang harus diperhatikan dan diperbaiki. Ya, itu masukan-masukan dari pembimbing. Harap Saudara Reza segera memperbaiki ya supaya tidak lupa. Nah, untuk sesi terakhir yaitu penutup, saya selaku moderator mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua pembimbing yang sudah hadir pada hari ini, Saudara Reza dan kawan-kawan penanggap dan juga
teman-teman yang sudah hadir. Saya ucapkan terima kasih. Semoga yang belum bisa termotivasi untuk segera maju proposal ya. Amin. Jurusan menunggu kalian. Jangan di akhir-akhir tadi ya. Jangan di akhir-akhir. Sudah mau meninggal baru datang ke jurusan ya. Ya, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf atas segala kekurangan pada seminar proposal kita pada siang hari ini. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, Bu. Pak. Berataan.